Mendoan, menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Yesus Saja Purwokerto, Senin 25 Juli 2022. Bersama saya Romo Ia Indra Pamungkas. Saudara-saudara, selamat pagi, berkah dalem. Pada pesta Santo Yakobus Rasul ini, mari kita merenungkan sabda Tuhan untuk bekal perjalanan hari ini, agar perutusan kita dapat selaras dengan kehendak Tuhan. Bacaan akan diambil dari Injil Matius bab 20 ayat 20 sampai 28. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa menjelang kepergian Yesus ke Yerusalem, datanglah ibu Zebedeus serta anak-anaknya kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawab ibu itu, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini kelak boleh duduk di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, "Kamu tidak tahu apa yang harus kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, Aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar hal itu, maka marahlah ke-10 murid yang lain kepada dua bersaudara itu. Tapi Yesus memanggil mereka dan berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia, ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bacaan dalam pesta Santo Yakobus Rasul ini mengajari kita untuk menjadi pelayan yang benar. Kebenaran melayani bukan hanya terletak pada hasil pelayanan saja, melainkan pada disposisi batin si pelayan. Artinya, melayani harus menjadi pilihan bebas yang dimotivasi dari hidup Yesus. Orang yang sungguh melayani tidak akan pernah membicarakan tentang pengorbanan ataupun upah. Mengapa? Karena melayani merupakan kebutuhan aktual dari cara hidup beriman. Jika kita mempergunjingkan soal pengorbanan, bisa jadi akhirnya kita jatuh pada keinginan diberi apresiasi, afeksi, maupun upah. Melayani dan berkorban ibarat satu paket. Maka ketika kita melayani, harusnya pengorbanan juga ikut menjadi daya yang menyertai. Saudara-saudara, yang dilakukan ibu Zebedeus tadi memang baik, tetapi dari hatinya dia ingin meminta upah atas pengorbanan yang sudah dilakukan oleh anak-anaknya. Rupa-rupanya, jika kita tidak hati-hati, maka keinginan dilayani justru masih ganas menyerang diri kita. Maka mari kita cermati lagi bentuk-bentuk pelayanan selama ini. Apakah sudah sungguh dilakukan tanpa pamrih sebagaimana yang telah dilakukan Yesus dan diteladankan Yesus sendiri? Atau kita masih terjebak pada berbagai macam upah yang akhirnya bermuara pada keinginan untuk dilayani? Selamat bermenung, Tuhan memberkati. Mari berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, berkatilah kami untuk menjadi alat-Mu yang setia melayani. Berilah keikhlasan hati dan kehendak kuat agar pelayanan yang kami berikan menjadi cara hidup sebagai orang beriman. Semoga kami masih mampu menyebarkan ajaran-Mu dengan segala bentuk pelayanan yang sedang dan akan terjadi kelak. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua, keluarga kita, mereka yang akan kita layani, dan segala keinginan kita untuk melayani senantiasa dalam berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam mendoan.